Selamat siang pemirsa. Kasus korupsi baru-baru ini kembali terjadi di negeri kita tercinta ini. Mirisnya, hal ini terjadi di saat masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan ini dilakukan oleh seorang oknum pejabat negara yang seharusnya mengayomi masyarakat, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Edi Prabowo didakwa telah menerima suap atas proses pengajuan izin budidaya dan ekspor benih lobster senilai 24 miliar rupiah dan 77.000 US dollar. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah atas Edi Prabowo. Saat membaca pledoinya dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta, mantan politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan keberatan dengan tuntutan KPK tersebut dengan alasan usia dan masih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan 3 orang anak. Untuk mengetahui lebih jelas kasus ini, saat ini telah hadir bersama kita kedua orang narasumber, yaitu Ibu Jen Mulyawan sebagai seorang pengamat hukum di Indonesia dan Ibu Melani Manto sebagai seorang ahli hukum Indonesia. Pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Jen. Selamat siang Ibu Jen. Bagaimana kasus ini dilihat dari hukum alam irasional dan teori sekuler? Dan apakah ada keadilan dalam kasus tersebut atau keadilan yang bagaimana yang harus ditegakkan dalam kasus ini merujuk kepada keadilan menurut Aristoteles? Ya, terima kasih Saudari Audrey. Menurut saya untuk hukum alam irasional ini merupakan bentuk hukum yang bersifat universal, kekal dan abadi yang bersumber daripada Tuhan. Sehingga norma-norma dasar dari hukum alam irasional ini menjadikan tolak ukur aliran hukum alam terhadap sesi hukum terletak pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Namun menurut Santo Thomas Aquinas menyebutkan bahwa law is nothing else than an ordinance of reason for common good promulgated by him who has care for the community, yang mendasari aliran hukum irasional tersebut. Namun terdakwa Edi Prabowo yang saya tahu jelas tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat dan hanya memperdulikan kepentingan kebaikan dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak terbantahkan lagi bahwa kasus korupsi menentang hukum alam irasional sebab korupsi bertentangan dengan sensitivitas norma-norma bangsa yang beradab, rakus akan keserakahan ekonomi yang dilakukan dengan cara menerobos tatanan moral hukum dan etika. Sedangkan menurut hukum positivisme yang sedang berlaku di Indonesia sekarang, terdakwa Edi Prabowo menganggap kepentingan umum berada di bawah kepentingan pribadinya sendiri yang mencakup norma-norma tugas kesejahteraan umum sambil berkhianat, penyalahgunaan wewenang, jabatan dan juga tugasnya, dan memperkaya diri sendiri yang menurut undang-undang didefinisikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Namun untuk soal keadilan, mungkin keadilan bagi lembaga pengadilan mungkin sudah ada karena adanya putusan pengadilan dengan ganti rugi senilai 10 miliar rupiah totalnya, kurungan penjara selama 5 tahun, penyitaan aset, dan juga pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani masa kurungan di penjara. Yang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, paling cepat itu 4 tahun penjara dan paling lama itu 20 tahun penjara dengan membayar denda seminimal mungkin yaitu 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Namun bagi sebagian orang, putusan pengadilan tersebut tidak dapat diterima secara adil, mengingat beberapa bulan lalu ada 2 orang ibu-ibu yang mencuri susu untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya dan kekurangan makan. Dan sempat terancam penjara selama 7 tahun penjara, namun akhirnya diselesaikan secara damai. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jen. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Melani Manto. Selamat siang Ibu Melani. Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur kasus ini? Mungkin Ibu bisa menjelaskannya kepada pemirsa. Dan bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam penerapan kasus ini? Baik, terima kasih Bu Audrey.
Tindak pidana korupsi bisa kita lihat pada Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, paling cepat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta membayar denda paling minim senilai 200 juta dan paling tinggi senilai 1 miliar rupiah. Pada 23 Juli lalu, Susilo Ariwibowo selaku kuasa hukum Edi menyebutkan bahwa klien yang mengajukan permohonan banding karena harusnya hukuman terhadap Edi hanya dikenakan pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Dalam kasus ini sudah ditetapkan 7 orang tersangka, yang salah satunya ialah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Edi Prabowo, bersama dengan para staf, sekretaris, pemilik PT Aero Cipta Cargo, serta Direktur PT Duta Putra Perkasa dinilai terbukti menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah terkait izin ekspor benih lobster BBL atau benur. Suap diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya. Maka, jaksa menjatuhkan hukuman sesuai pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor, yaitu dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah 400 juta. Terjadinya kasus korupsi di Indonesia bukanlah sedikit jumlahnya. Kasus korupsi masih terus merajalela sampai sekarang. Dalam hal ini, bisa kita lihat bahwa tidak adanya rasa jera kepada para oknum koruptor. Sesuai dengan fungsi hukum sendiri, ialah bertujuan untuk mencapai keadilan antara hak dan kewajiban masyarakat. Seharusnya lembaga hukum bertindak lebih tegas untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Hal ini untuk memberi efek jera, apalagi dalam kasus ini, setara menteri menerima suap dengan nilai yang sangat fantastis. Jika hukum lebih tegas, diharapkan agar bisa memberi pelajaran juga bagi para pelaku koruptor yang masih berkeliaran dan melakukan aksinya di luar sana. Sisi positifnya, peristiwa penangkapan dan sidang terdakwa Edi Prabowo meyakinkan publik bahwa KPK secara terbuka menunjukkan aksi membela keadilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Melani. Sekian bincang-bincang kita dengan beberapa orang narasumber tentang hukum dan penerapan hukum di Indonesia. Semoga hukum dapat semakin meningkatkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa.